Selamat pagi para mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ivon dari Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dari Departemen Farmasi Klinik dan Komunitas. Pada pagi hari ini, senang sekali saya dapat menjumpai adik-adik sekalian untuk mengajarkan mengenai prinsip dasar farmakologi. Saya mohon maaf bahwasanya pada pagi hari ini tidak dapat berjumpa dengan adik-adik sekalian secara langsung. Namun demikian, kita tetap bersukacita dapat terus melanjutkan proses pembelajaran di dalam situasi yang sulit ini. Baik adik-adik sekalian, marilah kita mempersiapkan diri untuk belajar. Masuk dalam topik yang pertama, yaitu mengenai prinsip farmakologi dasar. Pembelajaran mengenai prinsip farmakologi saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah konsep farmakologi dasar yang akan kita pelajari sebentar lagi. Yang kedua adalah mengenai farmakokinetik dan farmakodinamik yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Yang ketiga adalah mengenai bentuk sediaan obat atau dosage form. Dan yang terakhir adalah mengenai klasifikasi obat. Keempatnya ini menjadi satu dasar yang penting bagi adik-adik sekalian untuk memahami mengenai farmakologi. Apa itu farmakologi? Kita sering mendengar kata farmakologi. Namun demikian belum tentu kita mengerti apa yang dimaksud dengan farmakologi. Saya akan mencoba menjelaskan apa itu farmakologi dari kata dasarnya. Farmakologi berasal dari kata farmakon dan juga kata logos. Logos, seperti kita tahu, melekat pada semua kata yang berarti itu adalah suatu ilmu. Sedangkan farmakon berarti adalah suatu mantra yang ajaib yang digunakan untuk terapi penyakit atau obat-obatan, bahkan racun dan segala macam pengobatannya. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu kala, konsep pengobatan itu tidak hanya melulu mengenai obat, tetapi juga mencakup hal-hal yang bersifat mistik. Pada saat ini, farmakologi secara keseluruhan kita pahami sebagai studi mengenai obat dan efeknya terhadap proses-proses kehidupan. Jadi kalau mau didefinisikan secara sederhana, farmakologi ini mempelajari mengenai bagaimana obat itu bisa bekerja, bagaimana obat itu memberikan efek di dalam tubuh manusia. Studi pada farmakologi seringkali dikaitkan dengan toksikologi. Karena farmakologi itu berkaitan erat dengan ilmu toksikologi. Toksikologi, seperti yang kita tahu, mengandung kata toksik yang artinya racun. Jadi, apa hubungannya antara farmakologi dengan toksikologi? Mari kita lihat pada gambar di sini. Di bagian abu-abu kiri atas di sini menunjukkan konsep farmakokinetik. Bagian bawah yang lebih terang di sini menunjukkan konsep farmakodinamik. Sedangkan di bagian kanan ini menunjukkan toksikologi dalam ranah lingkungan. Jadi toksikologi sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Toksikologi yang berkaitan dengan farmakologi obat-obatan dan toksikologi lingkungan. Yang di kanan ini tidak masuk ranah farmakologi. Mari kita fokus pada bagian di kiri. Farmakologi dapat dibagi menjadi dua garis besar, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik ini berurusan dengan nasib obat di dalam tubuh manusia. Bagaimana obat sebagai bahan kimia diminum oleh pasien dan kemudian bereaksi dengan jaringan atau target. Target di sini ada dua macam. Yang pertama adalah target yang memang kita inginkan atau target yang tidak kita inginkan. Kemudian farmakodinamik mempelajari mengenai bagaimana target jaringan yang sudah dituju oleh
bahan kimia atau obat dapat memberikan efek terapeutik. Dengan kata lain, bagaimana obat itu dapat berikatan dengan reseptor obatnya. Jika obat itu terikat dengan target yang memang kita inginkan, maka akan muncul yang namanya efek terapeutik. Efek terapeutik ini adalah efek yang kita kehendaki. Katakan kita menggunakan obat antihipertensi, captopril misalnya. Captopril itu bekerja dengan menghambat enzim ACE atau angiotensin converting enzyme. Memang kita inginkan bahwa obat captopril tersebut berikatan dengan reseptor ACE dan menimbulkan efek terapeutik. Lain halnya dengan target yang tidak kita inginkan. Jika obat itu berikatan dengan target yang tidak kita inginkan, maka muncullah efek toksik. Hal inilah yang menyebabkan terjadi efek samping dan juga adverse effect atau reaksi obat yang tidak diinginkan. Bagaimana dengan lingkungan? Lingkungan ini juga dapat terkena efek toksik. Tetapi subjeknya di sini berbeda. Kalau kita studi farmakologi, maka subjeknya adalah pasien, manusia yang menggunakan obat. Sedangkan kalau kita belajar mengenai toksikologi, maka subjeknya di sini adalah lingkungan. Jadi hal ini berbeda. Nah, mari kita fokus pada subjek, pasien, atau manusia sesuai dengan keilmuan kita. Mari di sini kita melihat bagaimana sejarah dari farmakologi. Farmakologi ini bukanlah ilmu yang baru. Farmakologi ini sudah ada sejak lama. Kalau kita lihat di sini, farmakologi sudah ada sebelum abad pertama. Dan seiring dengan waktu, maka ilmu farmakologi juga semakin berkembang. Pada abad pertama, kita masih mengenal obat-obatan yang sederhana. Misalnya, ekstrak efedrin, marihuana, dan opium. Bahkan masih menggunakan alkohol dan kamfor. Minyak ikan juga berasal dari zaman yang sama. Pada abad pertama kali dapat dibuat sediaan dalam bentuk sirup. Hingga selanjutnya ada sediaan dalam bentuk tinktur, dalam bentuk tembakau, dalam bentuk digitalis. Ini yang masih kita gunakan sampai sekarang. Dan hingga penemuan fenomenal yaitu kita mengetahui adalah aspirin yang masih kita gunakan sampai saat ini. Selanjutnya ada obat-obatan sintetik dan antibiotik pada awal abad ke-20. Hingga terakhir, pada saat ini kita mengenal yang namanya terapi genetik dan semakin berkembang. Jadi, kita ingin melakukan suatu pengobatan yang rasional, yang berbasiskan bukti, atau yang kita kenal sebagai evidence-based medicine. Jadi bukan hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, tetapi juga berdasarkan hasil uji klinik yang dapat kita percayai. Adapun sumber obat yang kita ketahui pada hari ini bisa berasal dari tanaman, bisa berasal dari hewan, mineral, toksin, bahkan obat-obatan sintetik. Mari kita lanjutkan. Apa sebenarnya tujuan dari belajar farmakologi? Tentu saja yang utama adalah untuk mempelajari mekanisme bagaimana suatu obat itu berinteraksi dengan sistem biologis. Dan pada akhirnya, kita dapat menggunakan obat secara rasional, baik untuk keperluan diagnosis maupun untuk keperluan terapi. Apa itu obat? Kita sering mendengar kata obat. Sebenarnya apa yang didefinisikan sebagai suatu obat? Obat adalah senyawa apapun yang memberikan perubahan di dalam fungsi biologis melalui efek kimianya. Obat dapat diberikan melalui berbagai rute pemberian. Salah satunya adalah rute oral. Dalam melakukan formulasi,
atau pembuatan sediaan obat oral, kita mengenal bidang ilmu yang lain terkait, yaitu adalah bidang farmasetika. Farmasetika mempelajari bagaimana obat itu dibuat dalam bentuk sediaan khusus atau tertentu, bagaimana obat itu mengalami transformasi, kemudian diserap oleh tubuh. Selanjutnya, setelah obat itu masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan mengalami proses farmakokinetik. Farmakokinetik sendiri dibagi menjadi 4 macam proses, yang bisa kita singkat sebagai ADME atau ADME, yaitu proses absorpsi obat di dalam tubuh, proses distribusi, proses metabolisme, dan proses ekskresi. Apa itu proses ADME? Kita akan pelajari di pertemuan yang berikutnya. Setelah melalui proses farmakokinetik, obat selanjutnya mengalami proses farmakodinamik. Proses farmakodinamik ini berkaitan dengan respon biologis dan juga respon fisiologis. Jadi, obat tersebut dapat disintesis di dalam tubuh manusia, contohnya obat-obat hormonal, atau bahkan obat-obat yang tidak disintesis di dalam tubuh, yang kita kenal sebagai senyawa xenobiotik. Xenobiotik ini berarti adalah senyawa yang asing bagi tubuh. Obat pada dasarnya akan berinteraksi dengan reseptor obat. Nah, interaksi antara obat dengan reseptor itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Yang pertama adalah bentuk molekul obatnya. Yang kedua adalah gaya elektrik dari obat tersebut. Yang ketiga adalah bentuk molekul dari obatnya. Dan yang keempat adalah komposisi atom dari obat tersebut. Oleh karenanya, di dalam pelajaran mengenai farmakologi tidak bisa dipisahkan mengenai kimia. Kimia sangat terkait. Di dalam bidang farmasi sendiri, farmakologi ini nantinya akan berkaitan erat dengan bidang keilmuan kimia organik maupun kimia medisinal. Kita sudah mendengar konsep mengenai reseptor. Apa itu reseptor? Reseptor ini adalah suatu molekul spesifik yang ada di dalam sistem biologis yang melakukan fungsi regulatori. Jadi, kalau kita gampang berpikir, kita mengenal ada konsep ligan dengan reseptor. Ligan itu bisa kita analogikan sebagai obat dan reseptor ini sebagai tempat obat itu berinteraksi. Jadi konsep sederhananya adalah seperti orang yang duduk di atas kursi. Orang tersebut adalah ligan atau obat, dan kursi tersebut adalah reseptor di mana obat tersebut akan duduk. Interaksi antara obat dengan reseptor ada dua macam. Yang pertama adalah interaksi agonis, dan yang kedua adalah antagonis. Apa bedanya? Obat yang bersifat agonis melakukan aktivasi terhadap reseptor dan proses regulatori selanjutnya. Obat yang bersifat antagonis bersifat inhibitor terhadap obat sehingga menimbulkan efek sebaliknya daripada yang kita kehendaki. Tadi kita sudah mendengar mengenai toksikologi. Apa hubungannya antara toksin dengan racun atau poison? Kita lihat di sini, kalau itu adalah suatu racun atau poison, adalah obat-obatan yang menimbulkan efek-efek yang berbahaya. Sedangkan toksin itu adalah racun yang berasal dari sumber biologis, misalnya tanaman ataupun binatang. Nah, apa yang harus dimiliki suatu obat sehingga bisa memberikan efek yang maksimal? Tentu saja yang pertama, memiliki sifat yang spesifik atau khusus sehingga obat tersebut dapat mencapai ke tempat kerjanya atau site of action. Nah, di mana di sini yang kita kenal sebagai reseptor tadi.
Seringkali reseptor tersebut letaknya jauh daripada tempat masuknya. Sebagai contoh, kita menggunakan obat yang peroral. Katakan kita menggunakan tadi captopril. Captopril itu kerjanya bukan di dalam mulut. Kerjanya karena reseptornya itu ada di enzim ACE, maka letaknya jauh daripada titik masuknya. Oleh karenanya, kita harus memastikan captopril tersebut dapat mencapai reseptornya. Oleh karenanya, di sini ilmu mengenai farmakokinetik sangat diperlukan. Yang kedua, obat itu harus bisa diinaktivasi atau diekskresi dari tubuh dengan laju yang masuk akal. Maksudnya di sini adalah jika obat tersebut dengan cepat diekskresi di dalam tubuh, maka dia tidak dapat memberikan efek maksimal, tidak dapat menduduki reseptor secara sepenuhnya seperti yang kita inginkan. Jika obat tersebut terlalu lama diekskresi di dalam tubuh, tentu saja akan muncul gejala-gejala toksik. Oleh karenanya, kita perlu memahami proses farmakokinetik sehingga kita bisa menentukan durasi aksi obat yang kita inginkan. Obat secara bentuk fisiknya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah obat-obat dalam bentuk padat atau solida, contohnya seperti aspirin, atropin. Obat-obat dalam bentuk liquida, contohnya seperti nikotin atau etanol, dan obat-obat dalam bentuk gas, contohnya nitrous oxide. Klasifikasi obat yang lain membagi obat dari golongan organik dan juga inorganik. Seperti kita tahu, kalau senyawa organik itu berarti mengandung atom karbon. Contoh di sini adalah carbohydrates, protein, lipids, dan konstituen lainnya. Sedangkan inorganik dapat berupa litium, besi, dan senyawa berat lainnya. Banyak obat-obat organik itu sifatnya adalah basa lemah atau asam lemah. Nah, perbedaan pH ini pada obat dan juga pada berbagai macam kompartemen tubuh itu menentukan derajat ionisasi. Jadi derajat ionisasi ini adalah suatu hal yang penting karena obat yang dapat berikatan dengan reseptornya adalah obat yang dalam bentuk utuh atau jenis obat yang tidak terion. Oleh karenanya kita harus memastikan ada obat yang tidak terion dalam jumlah cukup banyak pada kompartemen di mana obat tersebut akan diabsorpsi atau diserap di dalam tubuh. Mari kita lihat di sini macam-macam interaksi antara obat dengan reseptor. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya mempelajari ilmu farmakologi itu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu kimia. Kenapa? Karena ikatan antara obat dengan reseptor sebenarnya adalah ikatan kimia. Ada beberapa jenis ikatan. Yang pertama, ikatan kovalen. Yang kedua, ikatan ion. Yang ketiga, ikatan hidrogen. Yang keempat, ikatan hidrofobik. Yang kelima adalah ikatan atau gaya van der Waals. Konsep mengenai hal ini sudah kita pelajari pada saat SMA. Semakin ke bawah, ikatan yang timbul adalah semakin tidak kuat atau menurun kekuatannya, sehingga obat-obat yang memiliki ikatan obat dengan reseptornya semakin ke bawah adalah semakin selektif. Jadi, di antara semua ikatan tersebut, yang paling kuat adalah jenis ikatan kovalen. Jika obat tersebut memiliki ikatan kovalen dengan reseptornya, maka ikatan tersebut akan semakin sulit untuk dipisahkan, atau kita sebut tidak reversible, tidak bisa dibalik kembali. Contohnya adalah ikatan kovalen antara gugus asetil pada aspirin dan juga enzimnya
atau reseptor tempat kerjanya yaitu COX yang terletak pada platelet. Nah, proses ini karena ikatan kovalen, maka efek obat tidak dapat dibalik. Maka kita harus hati-hati pada saat memberikan obat tersebut kepada pasien. Jadi, efek obat tersebut akan hilang apabila platelet yang baru dibentuk kembali. Nah, yang kedua adalah ikatan gaya elektrostatik. Dibagi menjadi dibagi menjadi 4 macam di sini. Ada ionic, hydrogen, dan van der Waals. Untuk ikatan ionik itu relatif kuat di bawah ikatan kovalen, kemudian semakin lemah ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Dan terakhir adalah ikatan hidrofobik, di mana di sini dia terkait dengan interaksi antara obat-obatan yang larut di dalam lemak. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana struktur molekul obat itu mempengaruhi efek dari obat tersebut. Jadi, gampangnya kita mempelajari konsep mengenai anak gembok dan kunci, seperti halnya pada konsep kerja enzim. Kita lihat di sini, ada obat A dan obat B yang mau duduk di reseptor yang bentuknya seperti ini. Dari bentuknya kita mengetahui bahwa nantinya obat A memiliki bentuk molekul yang lebih cocok terhadap reseptor tersebut. Oleh karenanya, obat A lah yang dapat menimbulkan efek. Obat B bentuknya tidak cocok dengan reseptornya. Oleh karenanya, obat B jika diberikan tidak akan duduk pada reseptor tersebut, sehingga tidak bisa menimbulkan aksi biologis yang kita inginkan. Oleh karenanya di sini kita belajar bahwa bentuk suatu obat harus disesuaikan supaya dapat duduk di reseptornya melalui berbagai macam ikatan tadi. Baik, di sini kita akan melihat bagaimana interaksi obat itu di dalam tubuh. Kita lihat di sini, ada interaksi fisik dan interaksi biologis. Yang kita bicarakan tadi adalah interaksi secara biologis. Interaksi secara fisika bisa kita pelajari pada obat manitol, antasida, dan bifosfonat. Interaksi secara biologis ada yang reseptor dan non-reseptor. Reseptor di sini pada umumnya bisa berupa protein, bisa berupa kanal ion, bisa berupa enzim, bisa berupa reseptor di dalam inti sel yang terkait dengan transkripsi gen. Non-reseptor misalnya dalam bentuk enzim, DNA, mikrotubula, transporter karier, dan kanal ion. Apa jenis dari reseptor obat-obatan ini dapat kita pelajari ketika kita sudah paham mengenai penggolongan obat dan juga mekanisme kerja dari masing-masing golongan obat. Di sini saya akan mengenalkan suatu konsep yang penting dalam saat kita mempelajari mengenai mekanisme kerja obat. Salah satu konsep yang penting tersebut adalah mengenai stereoisomerisme. Jadi, di alam, obat-obat itu ada di dalam senyawa kiral. Ada di dalam campuran rasemat. Jadi, di dalam campuran rasemat tersebut ada jumlah yang sama antara enantiomer kiri dan enantiomer kanan pada molekul-molekul yang kita bilang adalah molekul kiral atau molekul bayangan cermin. Kalau di sini kita lihat, ini adalah 1R2S dengan bayangan cerminnya adalah 1S2R untuk ephedrine.
Nah, ada juga pseudoephedrine, bentuk 1S2S dan juga 1R2R. Bentuk bayangan cermin ini nantinya akan memberikan bentuk yang berbeda sehingga tidak semuanya ini bisa memberikan efek pada reseptor yang sama. Jadi, untuk bentuk yang lebih cocok, maka akan memberikan efek yang lebih poten. Bisa jadi, bentuk tertentu tidak akan memberikan efek pada suatu reseptor. Oleh karenanya, di dalam melakukan formulasi obat, kita harus mengerti apakah senyawa molekul tersebut merupakan senyawa chiral. Sehingga pasien itu bisa memperoleh dosis obat sesuai dengan peruntukannya dan tidak mengalami toksisitas. Jadi toksisitas itu bisa terjadi karena bentuk-bentuk tertentu berikatan dengan reseptor yang tidak kita kehendaki. Terakhir, di dalam konsep farmakologi ini, saya ingin memperkenalkan mengenai desain obat yang rasional. Desain obat yang rasional sesuai dengan harapannya, kita ingin memprediksi molekul obat dengan struktur tertentu dengan berdasarkan informasi mengenai reseptor biologisnya. Jadi, kita tahu lubang gemboknya, kemudian kita mau membuat kuncinya. Itu yang kita inginkan. Nah, kenyataannya tidak ada reseptor yang bisa kita ketahui secara detail seperti itu. Jadi, bagaimana kita bisa membuat obat atau anak kunci tersebut? Yang pertama, kita melakukan sintesis obat secara random. Jadi, kita membuat satu set senyawa obat dengan struktur yang kurang lebih hampir mirip dan kita ujikan, baik secara in vitro maupun in vivo. Yang kedua, kita melihat pada obat yang sudah memberikan efek yang diinginkan, kemudian kita memodifikasi strukturnya. Misalnya, di dalam obat-obat yang namanya kurang lebih mirip, katakan di dalam golongan proton pump inhibitor, kita ada omeprazol, ada lansoprazol, ada rabeprazol, semua dengan akhiran yang sama, itu biasanya memiliki struktur yang mirip, dan hanya gugus tertentu saja yang diubah supaya memberikan efek yang lebih optimal atau mengurangi efek samping yang tidak diinginkan. Dan yang terbaru, berdasarkan konsep yang sudah kita ketahui dan data mengenai reseptor yang ada saat ini, kita bisa melakukan desain molekul berdasarkan pengetahuan tersebut dan mencoba membuat model struktur obat secara 3 dimensi, kemudian dicocokkan dengan data reseptor yang ada. Hal ini menyebabkan kita bisa mendesain obat dengan efek yang lebih akurat dan kita bisa mengeliminasi obat-obat yang jenisnya kita tahu itu sudah pasti tidak akan berikatan dengan reseptor yang kita inginkan. Sehingga dalam hal ini kita bisa menghemat biaya dalam memproduksi obat tersebut. Nah, bagaimana? Mudah kan kita mengetahui mengenai farmakologi dan obat. Ternyata obat itu tidak sederhana seperti yang kita pikirkan. Mendesain obat perlu banyak sekali pertimbangan dan menemukan obat yang cocok untuk suatu penyakit memiliki proses yang panjang. Ini adalah akhir dari bagian yang pertama mengenai konsep dasar farmakologi. Selanjutnya, kita akan kembali untuk mempelajari prinsip farmakokinetik dan farmakodinamik. Sampai jumpa.